Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, marilah kita mulai pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk mendengarkan tafsir Ibnu Katsir dari Cak Khofar. Mudah-mudahan niatan kita untuk datang ke majelis ilmu ini dicatat sebagai amalan yang baik. Insya Allah mendapat balasan yang setimpal nanti. Puja dan puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan, nikmat waktu, serta nikmat iman, sehingga kita masih bisa hadir di pengajian ini, pengajian rutin Sabtu pagi. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, serta kepada keturunan beliau hingga akhir zaman. Kita tidak perlu panjang lebar ini, mungkin langsung aja kita mulai dengan pengajian Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir dari Cak Khofar. Dan saya persilakan Cak Khofar untuk mulai. Mungkin sekian itu saja dari saya. Mungkin kita nanti berapa lama nih guys, nanti kita nanya setengah jam atau 1 jam tafsirnya? 45 menit untuk tafsir, terus kita silakan untuk tanya jawab mungkin 15 menit atau 30 menit setelah itu. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul lagi dalam rangka kita berilmu bersama-sama untuk menuntut ilmu agama ini. Dalam kajian rutin kita yang resminya adalah kajian tafsir Ibnu Katsir. Beberapa minggu yang lalu sebenarnya saya ingin menyampaikan satu hal tapi tidak kesampaian terus karena saya berjanji kepada salah seorang dari saudara kita untuk menyampaikan dalil. Sebenarnya waktu kajian bahasa Arab saya sampaikan ini, tapi nggak saya sampaikan karena saya janjinya di kuliah subuh untuk menyampaikan dalil tidak disukainya melaksanakan sholat 2 kali di dalam masjid jami' atau masjid yang ada imam rotibnya. Sebenarnya saya juga ingin bahas sedikit tentang sholat berjamaah, karena waktu itu kalau nggak salah Pak Dodi menanyakan sesuatu tentang sholat berjamaah. Karena itu mungkin ini saya sampaikan sedikit tentang dalil. Saya ambil dari pendapat Imam Syafi'i rahimahullah tentang tidak disukainya menegakkan sholat berjamaah 2 kali dalam masjid yang ada imam rotibnya dan muadzin rotib. Pendapat Imam Syafi'i ini itu ditulis dalam kitab dan dinukil oleh Al-Albani ketika beliau mengomentari Fiqh Sunnah Syekh Said Sabiq. Beliau mengatakan begini, walau kata beliau, saya akan nukil pendapat Imam Syafi'i rahimahullah meskipun panjang, tapi ikut beliau. Imam Syafi'i mengatakan ini, wa in kana li rajulin masjid yajma'u fihi fa fatathu salatu fa in ata masjidan jama'atan ghairahu
kana ahabbu ilayya illam ya'ti bihi wa shalla fi masjidin munfaridan fahasuna wa idza kana al masjid al imamu ratib fafatat rajulan aw rijalan fihi shalah sallu faradi wala ahabbu ay yusallu fi jama'ah. Kata beliau, wa in kana rajul masjid yajma'u fihi, apabila ada seseorang di suatu masjid yang masjid itu berjamaah, kemudian fafatatus shalah, dia ketinggalan sholat, fa in ata masjidan jama'atan ghairahu kana ahabbu ilayya. Lalu kalau dia mendatangi masjid lain, jadi kalau ada seseorang yang dia biasa sholat berjamaah di masjid itu, kemudian dia terlambat tidak mengikuti sholat berjamaah, kata Imam Syafi'i, kalau dia ata masjidan jama'atan ghairahu kana ahabbu ilayya, kalau dia mendatangi masjid lain untuk berjamaah yang selain dari masjid jama' itu, ahabbu ilayya, maka aku lebih menyukai yang demikian itu. Illam ya'tihi wa shalla fi masjidan munfaridan fahasuna. Kata beliau, kalau dia tidak mendatangi masjid lain, dia tetap sholat di masjid yang biasa dia sholat jamaah, maka dia lebih baik untuk sholat munfaridan, sholat sendiri. Kata beliau, wa idza kana li masjid imam ratib fafatat rajulan aw rijalan fihi salatu sallu faradi. Kalau ada seseorang atau dua orang atau berapa orang yang dia sholat dan ada imam rotibnya, maka lebih baik dia sholat sendiri. Wala ahabbu ayyusallu fihi jama'atan, maka aku tidak menyukai dia untuk sholat di dalamnya secara berjamaah. Fa in fa'alu ajzadathum jama'ah, kalau dia melakukan yang demikian itu, maka dia akan dipahalai sebagaimana sholat berjamaah. Kenapa beliau tidak suka? Wa inna ma karihtu dzalika lahum li'annahu laisa mimma fa'ala salafu qabluna bal qad 'abahu ba'dhum wa ahsabu karahiyatu. Beliau mengatakan, kenapa aku tidak menyukai yang demikian itu? Karena yang demikian itu bukanlah yang dilakukan oleh para salaf sebelum kami, tetapi sebagian dari mereka malah mencela perbuatan yang demikian itu. Nah, pendapat Imam Syafi'i ini didasarkan kepada Imam Hasan Al-Basri yang mengatakan tidak pernah para sahabat itu apabila terlambat sholat, maka dia melakukan sholat berjamaah kedua. Ini adalah perkataan Imam Hasan Al-Basri, dan Imam Hasan Al-Basri itu adalah tabi'in, muridnya para sahabat, sehingga mereka sangat mengetahui bagaimana perbuatan para sahabat itu. Kenapa begitu? Karena Imam Syafi'i mengatakan innama kana litafarruqa al-kalimah, yang demikian itu adalah akan memecah belah persatuan umat. Maka tidak disukai sholat berjamaah kedua, ketiga, dan keempat kalau ada imam rotibnya. Tetapi kalau masjid itu tidak ada imam rotibnya, kata beliau ini, fa amma masjid bunya ala dhahri tariq aw nahiyatin la yu'adhinu fihi mu'adhdhinu ratib wa la yakunu lahu imamu ratib fa yusalli fihi maratan. Tapi kalau masjid itu yang dibangun di pinggir-pinggir negeri atau masjid untuk lalu lalang kaum muslimin yang sudah ma'ruf, tidak ada imam rotibnya, tidak ada muadzin rotibnya, maka tidak mengapa kita menegakkan sholat jamaah 2, 3, atau 4 kali dan seterusnya. Ini juga penghargaan kepada para imam rotib. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Dan ini sering kita lupakan karena ada hikmah di dalam sholat-sholat berjamaah. Salah satu hikmahnya adalah kita menjalin persatuan di antara kaum muslim, dan kita tidak diperbolehkan untuk tidak berimam kepada imam yang biasa yang ada di situ.
walaupun bagaimanapun keadaan imamnya. Maksudnya seperti pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ditanya, kalau imamnya adalah ahlul bid'ah, apakah kita boleh tetap bermakmum kepadanya? Beliau mengatakan ciri ahlul bid'ah adalah tidak mau bermakmum kepada ahlul bid'ah. Ciri ahlul bid'ah adalah orang yang tidak mau bermakmum kepada ahlul bid'ah. Ini pentingnya kita untuk sholat berjamaah bersama jamaah kaum muslimin seluruhnya. Ini juga untuk mengingatkan kita tentang pentingnya kita mengikuti imam ratib, karena ada keistimewaan masjid jami' itu. Salah satunya adalah hadis yang kita akan bahas ini sedikit, yaitu an Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza huwa bi rajulaini lam yusalliya fada'a bihima faji'a bihima tar'udu fara'isuhuma faqala lahumā ma mana'akuma an tusalliya ma'ana qala qad salayna fi rihalina qala fala taf'ala idza sallaytuma fi rihalikuma thumma adraktuma al-imama wa lam yusalli fasalliya ma'ah fa innaha lakuma nafilah. Rawahu Ahmad wa lafzuhu wa thalatha wa sahih Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Ini kita jarang melakukan ini, padahal ini sangat penting. Dari Yazid bin Aswad bahwa sesungguhnya kami sedang sholat subuh bersama Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sedang sholat subuh bersama para sahabat, maka ada dua orang, idza huwa bi rajulaini lam yusalliya. Ada dua orang yang tidak ikut sholat. Fada'a bihima, maka Rasulullah SAW memanggilnya. Faji'a bihima tar'udu fara'isuhuma, maka mereka pun berdua menghadap Rasulullah dengan bergetar lehernya, saking takutnya. Sahabat-sahabat tuh kalau ketemu Rasulullah saking wibawanya sampai begitu. Apalagi ini dipanggil. Nah, ini ada apa yang dipanggil ya? Sampai bergetar lehernya. Faqala lahuma, kemudian Rasulullah berkata, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Apa yang menahan kamu untuk sholat bersama kami? Kemudian mereka berkata, mereka berkata, qad shalayna fi rihalina. Kami telah sholat di rumah kami berdua. Sudah sholat. Maka Rasul berkata, fala taf'ala, maka jangan lakukan lagi. Idza shallaituma fi rihalikuma, apabila kamu telah sholat di rumah kamu, tsumma adraktuma al-imama wa lam yusalli fasalliya ma'a. Apabila kamu sudah sholat di rumah, kemudian kamu mendatangi masjid, imam sedang sholat, belum sholat, maka sholatlah bersama imam itu. Fa innaha lakuma nafilah, maka bagi kamu berdua itu adalah sholat nafilah. Hadis ini sahih. Nah, kalau kita pun sudah sholat di rumah, maka kalau kita kemudian ke masjid, imam belum sholat, maka kita disyariatkan untuk sholat bersama imam yang ada di masjid itu. Ikhtilaf di kalangan para ulama. Satu, ikhtilafnya adalah apakah ikutnya sholat kita kedua itu wajib atau sunnah. Sebagian ulama mengatakan adalah sunnah. Kenapa? Karena sholatnya itu sendiri, sholat yang kedua kata Rasulullah, innama lakuma nafilah, bagi kamu adalah sholat sunnah, maka ikutnya itu sunnah. Tetapi sebagian ulama yang lainnya mengatakan ikutnya itu wajib, sedangkan sholatnya nafilah. Ikutnya wajib, sedangkan sholatnya nafilah. Kenapa? Karena seandainya sunnah, maka Rasulullah tidak menegur sekeras itu. Fala taf'ala,
kata Rasul. Janganlah kamu lakukan lagi yang demikian itu. Kalau ada imam, maka ikutlah bersama imam untuk sholat lagi. Hadis ini juga merupakan dalil untuk membolehkan kita mengulang sholat. Karena ada sebagian dari kita yang tidak membolehkan mengulang sholat fardu. Dan ini juga, hadis ini juga untuk mengingatkan kita kepada beberapa saudara kita yang tidak membolehkan mengulang beberapa sholat. Jadi ada dalam mazhab Hanafi itu tidak boleh mengulang, ini Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu tidak boleh mengulang 3 sholat, yaitu sholat maghrib, sholat subuh, dan sholat asar. Apa dalilnya beliau di mazhab Syafi'i? Tidak boleh mengulang sholat subuh karena sholat subuh jumlahnya 3 rakaat. Sholat maghrib itu jumlahnya 3 rakaat. Kalau diulang lagi maka menjadi 6 rakaat, maka menjadi genap, maka nggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi. Kemudian tidak boleh mengulang sholat subuh dan mengulang sholat asar. Kenapa? Waktunya. Karena tidak boleh, itu adalah waktu-waktu yang terlarang. Padahal hadis ini mengatakan Rasulullah sedang sholat apa tadi? Sholat subuh. Sholat subuh. Ini ada dalil untuk membolehkan kita mengulang sholat dan untuk mengingatkan kita supaya tidak ada larangan untuk mengulang baik sholat maghrib, sholat subuh maupun sholat asar. Dan pentingnya kita untuk bersatu dengan kaum muslimin secara keseluruhan bersama kaum muslimin. Ada banyak faedah hadis ini sebenarnya, tapi kita tidak akan berpanjang lebar untuk membahasnya karena panjang. Ini juga untuk mengingatkan kita tentang pentingnya sholat jamaah. Walaupun hukum tentang sholat jamaah berikhtilaf para ulama. Apakah hukumnya apa? Yang mereka bersepakat adalah disyariatkannya sholat berjamaah. Tetapi mereka berikhtilaf tentang derajatnya. Apakah sunnah, apakah fardu. Pendapat Imam Syafi'i di mazhab Syafi'i itu adalah fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada sholat itu fardu kifayah. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, tetapi pendapat yang masyhur di kalangan Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal adalah fardu ain tapi tidak merupakan syarat sahnya sholat. Jadi fardu ain tapi tidak merupakan syarat sahnya sholat. Boleh sholat sendiri sah, tetapi dia berdosa karena sholat jamaah adalah fardu ain menurut mereka. Yang kemudian ada pendapat lain adalah sunnah, Kalau kita lihat yang kuat adalah fardu ain apabila tidak ada uzur. Karena Imam Syafi'i juga mengambil sebuah hadis, Imam Ibnu Hajar juga mengambil hadis ini di sana, tidak ada sholat bagi mereka yang mendengar sholat. Tidak ada sholat sendirian bagi mereka yang mendengar sholat. Mendengar apa? Azan. Termasuk. Jadi kalau kita mendengar azan maka wajib bagi kita untuk mendatangi sholat di masjid kecuali ada uzur. Apa uzur yang dibolehkan? Satu, sakit yang kalau membuat kita keluar maka kita akan parah. Yang kedua adalah hujan. Shollu fi rihalikum. Sholatlah di rumah-rumah kalian kalau hujan. Yang ketiga adalah kalau panas jauh tidak wajib dia. Tidak mendengar azan menurut Syafi'i nggak wajib. Kita nggak pernah dengar azan. Ya, nggak wajib. Makanya ada pendapat dari kalangan ulama Syafi'i kalau jauh itu jaraknya adalah 40 rumah. Sampai Fokun 40 rumah?
Kan ulama mengarang gitu. Kalau Rumahnya Sulia kalau masih ada 40 rumah tetangga kita itu masjid, maka wajib. Paling rumah kalau di country Ya, ini ukuran rumah SSSS ya. Samping rumah aja. rumah bisa 40 Tanggaan dengan masjid. Kemudian adalah kalau yang uzur adalah kalau ada pekerjaan yang kalau kita tinggalkan maka itu berbahaya. Pekerjaan itu. Kemudian kalau ngantuk dan ngantuknya berat sekali. Dan ngantuknya berat sekali. Kemudian adalah uzurnya yang dibolehkan uzur adalah kalau ingin makan, makanannya udah siap dan dia memang berkehendak dan bisa untuk makan. Ini syaratnya makanan itu dan tidak dibiasakan. Jadi setiap mau azan maghrib dia dengan makan. Besar 4 insya Allah yang kita kenal itu. Jadi dia ingin makan, dia berkehendak makan, dia bisa makan. Makanan sudah disiapkan dan tidak diterus-teruskan begitu tiap hari kalau mau sholat kemudian dia makan. Karena Rasul mengatakan tidak ada sholat bagi makanan yang telah disiapkan. Kemudian uzur yang lain adalah tahu yang lain, ngantuk berat, makan, kemudian imamnya ini boleh kita, imamnya terlalu cepat atau terlalu lama. Ini boleh kita ikut imam itu. Ini termasuk uzur. Misalnya imamnya cuman kalau bahasa Jawa itu apa? Patok ayam boleh. Atau imamnya terlalu lama. Sujud ini dibahasakan di apa namanya? Di Indonesia ruku lama sekali. Kemudian sujud lama sekali. Ada kan? Ruku sama sujud lama sekali sehingga saudara-saudara kita, bapak-bapak kita yang sudah agak sepuh gitu, itu kalau berdiri mumet. Ya kan? Ini juga perhatian kepada kita yang menjadi imam. Karena ruku sujudnya Rasulullah SAW itu sama saja dengan berdirinya, atau sama saja ruku sujudnya tidak terlalu lama. Jadi sebentar aja, tidak terlalu lama. Meskipun di sujud itu disunahkan kita untuk membaca doa-doa, tapi ruku dan sujudnya Rasulullah tidak terlalu lama, sama dengan berdirinya tidak itu. Kemudian yang boleh uzur adalah kalau kita memakan bawang atau makanan-makanan yang bau, ini uzur. Rasul mengatakan kalau makan bawang jangan mendekati masjid, jangan mendekati salat kami, termasuk peti, termasuk sebenarnya rokok ini. Waduh. Coba sekali lagi. Karena apa? Karena mengganggu. Ada hisap, coba dihisap. Karena mengganggu apa? Saudara-saudara kita yang berada di sebelah-sebelahnya, sebelah kita. Karena itu dilarang kita untuk mendekati shaf apabila mendekati sholat atau masjid apabila kita memakan makanan yang bau sehingga membantu saudara-saudara kita. Ini beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang ingin saya sampaikan lagi adalah tentang shaf. Ini sering kali kita melupakan ini. Ini adalah sunnah muakkadah. Ini pendapat yang paling kuat adalah merapikan shaf dan mendekatkan shaf itu adalah sunnah muakkadah. Ini sering kita lupakan dan bahkan kita kalau imam mengatakan apa? Sawu sufufakum itu cuman kayak apa namanya? Kayak lewat aja maksud saya. Sawu ini kita kayak lewat aja. Padahal Rasulullah mengatakan shaf yang renggang
itu akan membuat hati kita terpisah-pisah. Allah akan memisah-misahkan hati kita selama kita tidak bisa merapikan shaf. Dan itu mungkin kaum muslimin sekarang ini berpecah belah karena susah sekali shaf itu kita rapikan dan kita dekatkan. Lalu bagaimana merapikan shaf? Ini ada hadisnya cukup banyak di mana Bulughul Maram ini tentang shaf, ada 3 atau 4 hadis ingat saya. Yang pertama adalah shaf itu dimulai di tengah. Jadi imam itu posisinya adalah di tengah. Kemudian di belakangnya itu juga yang terbaik, tempat terbaik adalah saat di belakang imam tengah, yang paling tengah. Kemudian yang kanan, kemudian kita mengisi sebelah kanan. Dan kemudian kalau sudah kanan sudah selesai, habis, maka kita isi sebelah kiri. Sehingga hendaknya yang berada di kanan melihat saudaranya yang di kiri. Dan yang di kiri hendaknya melihat saudaranya yang di kanan. Jadi patokannya adalah orang yang di tengah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sifat shafnya para sahabat. Sifat shaf para sahabat adalah mereka melekatkan bahu mankibihi bimankibih wa ka'bihi bika'bih, bahunya satu dengan yang lain dan kakinya, mata kakinya dengan mata kaki sebelahnya. Ini adalah sifat shaf para sahabat. Tapi jangan berlebihan. Yang berlebihan adalah sampai melebarkan kaki sekali karena pingin kakinya melekat dengan sebelah-sebelahnya, dilebarkan kali. Nah, ini tidak merupakan sifat shafnya para sahabat, karena shafnya sahabat adalah mendekat bahu-bahunya dan juga tidak terlalu mepet sehingga gini. Ada yang gulu berlebihan itu dipepet sekali karena kadang kadang ada kita yang mungkin saudara-saudara kita tidak tahu ini. Kemudian kalau kita coba dekatkan kaki maka dikiranya terlalu mepet sehingga lebih menjauh saudara kita ini. Itu juga kurang betul. Maka yang ada adalah harusnya kita mendekatkan kaki dengan kaki dan mendekatkan bahu dengan bahu. Hadis ini sahih, silakan dibaca di syarah Bulughul Maram. Bahkan Imam Syaukani, ingat saya Imam Syaukani ketika mensyarah ini mengatakan itu hukumnya wajib menginginkan shaf dan mendekatkan shaf itu. Kemudian yang di tengah, yang paling dekat dengan imam adalah hendaknya orang yang paling berilmu. Dan shaf yang terbaik adalah shaf yang paling depan. Untuk laki-laki. Kalau perempuan adalah yang paling baik adalah yang belakang. Kalau ini ada kalaunya, kalau tidak ada hijab. Tetapi kalau ada hijabnya, maka shaf terbaik bagi perempuan adalah sama dengan laki-laki, yaitu paling depan. Sama dengan laki-laki, itu paling depan. Ini karena biasanya termasuk saya atau kita ini kadang terlalu tawadhu orang Indonesia itu, sehingga kalau disuruh shaf ke depan itu nggak mau, monggo juga untuk mengoreksi kita. Seharusnya apalagi orang-orang kita yang berilmu itu seharusnya dia berada paling depan dan mencoba paling dekat dengan imam. Kenapa? Karena posisinya yang terbaik bagi mereka yang berilmu itu ada di depan, karena dia paling mendengar bacaan imam. Kemudian sehingga kalau imam salah maka dia bisa membetulkan imam. Kemudian kalau terjadi imamnya batal, maka yang menggantikan adalah yang berhak. Yang berhak adalah orang yang paling berilmu, sehingga istikhlaf menggantikan yang paling berilmu yang berada di tengah itu untuk menggantikan imam kalau imamnya batal. Coba kalau yang berilmu ada di belakang, imamnya batal. Yang akan menggantikan adalah imam, orang yang nggak tahu atau malah bacaannya tidak benar, ya kan?
atau tidak tahu rukun-rukun dan lain sebagainya, berbahaya, sehingga berdosa semua itu. Atau malah yang di belakang harus ke depan, ya nggak mungkin, harus depan. Kalau orang berilmu menolak jadi imamnya. Itu Waduh, right on the money. Berat itu. berat itu. Sikap dia seperti itu. Masuk neraka deh. Fonisnya berat sekali. Bolehnya berat. Fonisnya berat sekali. Bonus kok ringan-ringan nih ya. Bonus dari berat ya. Ngeri itu. Tidak jelas soalnya yang terjadi. Terus kemudian ini juga sebagian kita mungkin udah mafhum, sebagian kita mungkin tidak, tentang posisi kalau kita sholat berjamaah dan hanya 2 orang, maka posisi makmum adalah di sebelah kanan, di sebelah kanan imam, bukan di sebelah kiri imam. Tetapi kalau kita sholat di sebelah kiri maka sholat kita sah, karena sebagian dari kaum muslimin menganggap kalau sholat di sebelah kiri imam maka batal sholatnya. Ini adalah pendapat, sebenarnya ada pendapat dari Imam Ahmad, yaitu batal sholatnya kalau makmum itu berada di sebelah kiri imam dan di kanannya masih ada tempat. Jadi berdua gitu kan, sebenarnya kita bisa di sebelah kanannya imam, tapi kita memilih di sebelah kiri, maka kata Imam Ahmad batal sholatnya. Tapi kita yang paling rajih, paling kuat adalah insya Allah ini yang diambil juga oleh Imam Syafi'i, tidak batal sholat makmum yang berada di sebelah kiri imam. Kenapa? Karena Ibnu Abbas pernah sholat pada Rasulullah, kemudian karena dia tidak tahu, maka dia berada di posisi sebelah kiri. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Memegang kepalanya dan memindahkan ke sebelah kanan, tanpa Rasulullah menyuruh dia untuk sholat, mengulang sholatnya. Berarti sholatnya Ibnu Abbas adalah sah, tidak batal, karena tidak ada perintah dari Rasulullah untuk mengulang sholat Ibnu Abbas. Itu sama juga dengan kalau misalkan perempuan yang bermakmum pada laki-laki terus cuma berdua. Kalau posisi perempuan yang terbaik ada di belakang meskipun berdua. Di belakang, ya, berjarak. Berjarak dengan apa? Berjarak dengan imam. Dia di belakang imam. Kalau posisi laki-laki dengan laki-laki berdua, maka sejajar. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan lebih ke belakang sedikit. Ini adalah ijtihadiyah. Posisi yang ada di hadis adalah posisi Ibnu Abbas itu sejajar dengan Rasulullah SAW. Ini dipilih oleh Imam Bukhari juga tentang kesejajaran keimaman 2 orang laki-laki. Tapi kalau perempuan itu posisinya di belakang. Terus sebelah kanan atau kiri? Kalau berdua belakang, pokoknya sebelah belakang. Belakang Belakang. Enggak ditentukan kanan Enggak, atau enggak. kiri. Pokoknya yang paling baik adalah di belakang imam. Belakang imam. Misalnya dari tadi cari ketemu kayaknya. Nah, ini hadisnya. Saya kira cukup untuk hadisnya kali ini tentang tentang sholat berjamaah. Ini pernah ditanyakan seingat saya oleh Pak Dodi datang, tentang imam itu merubah posisi setelah selesai salam. Imam dia membalikkan 180 derajat atau 90 derajat. Ini adalah sunnah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat saya lupa, Samurah bin Jundab, insyaallah. Dia mengatakan idza shalla salatan, Rasulullah itu apabila telah selesai salat fa'aqbala, maka menghadapkan alaina, mukanya, muka beliau itu dihadapkan kepada kami. Ini sunnah. Berarti ini kalau dihadapkan itu berarti 180
80 derajat. Tetapi di riwayat lain, di riwayat Muslim, Rasulullah menghadap ke kanan 90 derajat. Di riwayat lain di Abu Dawud, Rasulullah menghadap kiri. Sehingga adalah boleh seorang imam menghadap ke makmum, boleh menghadap ke kanan, dan boleh menghadap ke kiri. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi ketika mensyarah kitab hadis Muslim. Riwayat hadis Muslim, dia mengatakan maka bolehnya seorang makmum untuk imam menghadap ke makmum 180 derajat, menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Fungsinya apa? Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah. Fungsinya adalah ini pemberitahuan kepada makmum untuk bolehnya makmum itu pergi atau berpindah tempat. Karena Rasul mengatakan, aku adalah imam kalian, janganlah kalian mendahului aku rukuk, sujud, dan merubah posisi. Sehingga ini juga kata Imam Ibnu Qudamah, ini juga signal dari imam bahwa rangkaian sholat telah selesai. Jadi kalau misalnya imamnya mau sujud sahwi, makmum sudah tidak wajib ikut lagi. Sudah selesai rangkaian sholatnya. Ini pentingnya imam untuk segera merubah posisi. Berapa lama imam itu merubah posisinya? Ini dijelaskan oleh hadis lain. Imam Nawawi juga menjelaskan adalah selama bacaan istighfar 3 kali dan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta yadal jalali ikram. Dah selesai, balik imam. Jadi nggak sampai 1 menit dia balik. Nah, itu tanda bahwa rangkaian sholat telah selesai, sehingga makmum boleh berdiri, boleh pindah, boleh macam-macam. Jadi tidak wajib dia mengikuti sujud sahwi dan lain sebagainya. Karena selesai rangkaian sholatnya. Ini pentingnya imam untuk merubah posisi setelah sholat berjamaah. Kalau nggak salah memang ini ya, siapa namanya? Pak Dodi yang nanya itu ya. Iya, benar. Kemudian yang dua yang pentingnya bagi imam adalah imam kalau sholat agar menaruh sesuatu di depannya sebagai sutro. Sebenarnya kewajiban sutro ini bukan hanya untuk imam, tapi juga ketika kita sholat sendiri. Berikhtilaf para ulama tentang hukum sutro. Apakah sunnah, apakah wajib, atau sunnah muakkadah. Sebagian pendapat mengatakan adalah wajib. Ini masuk pendapat Imam Ahmad tentang wajibnya sholat menaruh sesuatu sutro, pembatas di depan. Imam Ahmad. Nah, kenapa? Karena sholat orang yang ada pembatasnya itu tidak akan batal dengan adanya syaitan. Kemudian Rasul mengatakan batal sholat seseorang apabila lewat tiga hal, yaitu sehingga sholat kita batal kalau ada yang lewat di depan kita, yaitu seorang perempuan yang lewat di depan kita, kemudian keledai, kemudian anjing hitam. Maka kalau ada yang lewat itu depan kita tanpa sutro, batal sholat kita, kecuali ada sutro. Dan sutro makmum adalah imam, sehingga makmum tidak perlu untuk membuat sutro. Ya, makmum tidak perlu untuk membuat sutro. Ini ada beberapa orang yang dulu menganggap sutro makmum punya sutro. Dan sutrohnya adalah, ada yang berpendapat sutrohnya adalah soft di depannya. Ini juga nggak benar, kurang tepat, karena sutrohnya makmum kata Rasulullah adalah imam. Nah, imam yang harus punya sutro. Nah, kalau makmumnya sudah punya makmumnya sudah punya sutro imam, maka orang lewat di depannya makmum itu tidak apa-apa. Tidak batal kalau 3 hal itu dia lewat, dan tidak mengapa kita sholat kemudian kita batal kemudian kita ke belakang melewati makmum.
nggak mengapa. Kenapa? Karena sutrohnya adalah imam. Yang tidak boleh kita melewati depannya imam. Depannya imam kita nggak boleh karena sutrohnya adalah. Tapi kalau kita sholat sendirian, kita tidak menaruh sutro, maka yang salah adalah yang sholat. Jangan yang disalahkan orang yang lewat. Tapi kalau sudah menaruh sutro, kemudian masih ada ngotot yang lewat, itu yang kurang ajar yang lewat. Kurang ajar yang lewat. Boleh dipukul. Boleh tuh. Hindari sebisa kita untuk menghindarkan saudara kita. Itu tadi di mana tempatnya itu, walaupun di dalam masjid juga. Ya, walaupun di dalam masjid, dimanapun tempatnya. Nah, sutra itu seberapa? Nah, ini istilah sutra itu berapa? Kan Rasulullah itu menaruh tongkat. Rasulullah itu kadang menganggap sutrohnya adalah hewan tunggangannya. Tetapi Rasulullah pernah menaruh pelana kuda, pelana tunggangan beliau. Di belakang pelana itu kan setinggi apa? Maka ada yang mengatakan satu hasta. Satu hasta itu sekitar ini 2 jengkal kelihatannya, ya segitulah, jengkal 50 cm, 60 cm, 70 cm. Wah, hasta panjang. Saya nggak tahu hasta itu seberapa. Nah, ini juga karena memang ada hadis-hadis yang mengatakan saudara-saudara kita menganggap sutrohnya adalah sajadah, batas sajadah itu sutro. Sehingga kalau sholat pasti pakai sajadah karena batas sutrohnya adalah sajadah itu. Karena ada hadis Rasulullah SAW itu membuat garis. Kalau nggak ada sutro yang tinggi maka beliau membuat garis itu sebagai tanda batas sholat beliau. Itu sutrohnya. Tetapi hadis ini dhaif. Hadis bahwa Rasulullah SAW membuat garis itu dhaif. Maka yang kuat adalah kalau kita menaruh sesuatu setinggi pelana tunggangan sekitar 1 hasta itu. Untuk untuk perhatian bagi kita saja. Biasanya kita lalai terhadap hal yang demikian, padahal itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud tadi itu bilang yang pakai sutra itu ada yang wajib, tadi ngomong ada yang sunnah. Iya, ada yang sunnah, ada yang mengatakan itu sunnah. Kalau sunnah maka tidak wajib, tidak berdosa orang yang tidak memakai sutro. Wallah alam dalilnya, tetapi dalil yang kuat adalah sebenarnya adalah dalil mereka adalah kan tidak batal orang yang tidak memakai sutro kecuali ada 3 hal itu lewat. Sehingga sebenarnya tidak mengapa kalau dia tidak memakai sutro. Itu sunnah saja. Tetapi yang mengatakan wajib adalah Rasul melarang. Nah, larangan Rasulullah itu jatuh pertama kali adalah wajib. Haram, larangan. Tapi kalau perintah Rasulullah itu jatuh pertama kali adalah wajib. Kecuali ada dalil yang mengatakan bahwa itu sunnah. Maka kalau mengatakan itu wajib jangan dikurangi posisinya, karena Rasulullah melarang sholat tidak memakai sutra, maka memakai sutra itu adalah wajib, itu adalah larangan. Itu yang dari dalil mereka. Tapi sholat kita tidak, sholat kita tetap sah karena sutra bukan syarat sah sholat. Kalau kita tetap sah kalau kita tidak memakai sutra, kecuali kalau kita sholat sendiri 3 hal itu lewat di depan kita. Satu lagi Ustaz, tadi sholat berdua, jadi ada makmum lagi yang datang. Kita aja disunahkan untuk yang mundur atau tetap di sebelahnya imam. Nah ini kalau kita pertama imam 2 orang, kemudian datang masbuk, maka yang sunnah adalah imam maju ke depan, imamnya maju ke depan, atau makmumnya mundur. Karena sunnahnya kalau bertiga imaman, maka posisi makmum ada di belakang imam. Kalau ada tempat, kalau tempatnya luas, maka yang sunnah adalah posisi makmum di belakang imam. Maka yang sunnah imamnya yang ke depan atau makmumnya ke belakang.
yang sunnah. Ini merupakan dalil dibolehkannya kita juga untuk merubah posisi menambah gerakan sholat, yang termasuk gerakan yang menambah ini sebagai gerakan yang bersifat sunnah. Kita telah membahas gerakan-gerakan tambahan dalam sholat bisa bersifat wajib, bisa bersifat sunnah, bisa bersifat mubah, bisa bersifat makruh, dan bisa bersifat haram yang membatalkan sholat kita. Berarti bukan menambahkan sebelah kirinya gitu. Enggak. Kalau ada tempat, maka yang sunnah adalah imamnya maju ke depan atau makmumnya mundur. Maaf tadi balik pertanyaan yang tiga hal yang membatalkan orang yang sholat sendirian. Tiga lewatnya adalah boleh dijelaskan ketiga alasannya itu. Wallahu a'lam shawab alasannya, tapi ini adalah ada dalil yang hadisnya sahih salam, maka sholatnya batal, sholat seorang mar'ah, seorang laki-laki apabila berjalan 3 hal itu lewat di depannya tanpa sutra. Tidak ada alasan. Ini memang syariat karena hadisnya sahih. Makanya syariat. Memang ada orang-orang yang akhirnya memprotes hadis ini seakan-akan bahwa mensejajarkan perempuan dengan keledai. Tidak demikian. Karena ini kias yang salah, yang jauh salah. Karena laki-laki ada misalnya ulama Syafi'iyah, laki-laki itu wudunya batal kalau dia kentut. Ijma. Kentut. Kalau dia perempuan juga begitu, dia wudunya batal kalau kentut. Tapi juga batal kalau sebagai ulama Syafi'i terkena bersentuhan. Apakah kita kiaskan bahwa laki-laki sama dengan kentut? Ya, kiasnya nggak benar kan? Mengkiaskan seperti itu nggak bisa dikiaskan seperti itu. Karena wudhu perempuan batal kalau menyentuh laki-laki bukan mahram. Kalau dia tersentuh, apakah sama laki-laki dengan kentut? Enggak begitu. Ini kias yang terlalu jauh. Kias yang terlalu jauh. Gitu. Udah habis. Masuk habis. Masanya bisa protes. Terus salah satu lagi Ustaz, kalau kita berimam, makmum kita itu anak-anak kita, itu kita juga diniatkan menjadi imam juga Ustaz ya, walaupun makmumnya itu belum memenuhi syarat wajib hukumnya sholat. Nah, ini ikhtilaf di kalangan para ulama tentang sahnya shaf apabila kita ada makmum dua, sahnya shafnya apabila makmumnya adalah anak kecil berikhtilaf. Mazhab Syafi'i sah. Mazhab Syafi'i keimamannya, jadi sholat jamaahnya sah. Mazhab Syafi'i sah. Kenapa? Karena pada saat Ibnu Abbas itu sholat bersama Rasulullah SAW, yang Ibnu Abbas itu nginap di rumah Rasulullah pada bibinya, itu Rasulullah membiarkan Ibnu Abbas waktu itu masih kecil. Diperkirakan umur Ibnu Abbas waktu itu masih 6 atau 7 tahun. Sah kan? Rasulullah tetap berimaman jamaah dengan Ibnu Abbas, maka sah. Pendapat ulama lainnya tidak sah. Anak kecil itu tidak bisa, masih tidak mukallaf, dia belum mumayyiz, maka tidak bisa, maka sebenarnya adalah tidak imaman itu, karena batal keimamannya secara hukum. Karena anak kecil itu belum mumayyiz. Ada penjelasan Syekh Basam di sini tentang anak kecil itu. Tetapi menurut saya yang paling, menurut saya, Syekh Basam di sini, Syekh Basam ini menukil pendapat Imam Syafi'i sah dengan dalil
imamannya Rasulullah dengan Ibnu Abbas yang masih berumur 6 sampai 1 tahun. Lebih kuat Bukan masa itu. Karena ada hadisnya dan hadisnya adalah sahih tentang ini. Panjang bacanya lama. Tapi begitu insyaallah taala tentang bolehnya kita bermakmum dengan anak kecil. Bermakmum apa berimam? Apa namanya? Salat jamaah. Salat jamaah. Oh, termasuk itu ikhtilaf. Apakah anak kecil itu boleh menjadi imam atau tidak menjadi imam? Itu ikhtilaf. Ikhtilaf yang panjang tentang Umayyiz. Nah, Umayyiz itu seperti apa? Mau tanya juga, ada apa di hadis itu yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu berimaman dengan keluarganya, misalnya dengan istri dan anak-anaknya. Dan kalau di compare ya, mana yang lebih utama, suami pergi ke masjid dalam melakukan sholat jamaah, atau misalnya dia lebih prefer untuk sholat di rumah berimaman dengan keluarganya, itu mana yang lebih utama? Oke. Yang pertama apa tadi? Apakah pernah Rasulullah SAW mengimami keluarganya? Pernah. Sholat wajib pernah. Ini merupakan dalil orang yang mengatakan bolehnya dalil golongan para ulama yang mengatakan tidak bolehnya sholat 2 kali di dalam masjid yang ada merotibnya. Salah satu dalilnya adalah ada hadis Rasulullah SAW itu baru datang dari pinggiran Medina. Kemudian beliau datang ke masjid, ternyata orang-orang sudah selesai sholat. Maka Rasulullah tidak menegakkan lagi sholat di dalam masjid apa? Masjid Nabawi. Lalu Rasulullah pulang mengimami keluarganya. Tapi itu exception. Karena Rasulullah memang pergi berpergian di pinggiran Madinah. Ini termasuk dalil orang yang mengatakan tidak boleh menegakkan, karena Rasulullah pulang. Rasulullah nggak ada di masjid itu menegakkan imaman lagi. Rasulullah boleh. Kalau ditanya mana yang lebih apa? Lebih yang kuat, apakah laki-laki itu mengimami keluarganya, maka yang paling kuat adalah laki-laki pergi ke masjid, bukan mengimami keluarganya. Ini pendapat yang paling kuat. Ini termasuk dalil yang orang yang mengatakan tidak bolehnya menegakkan imaman di masjid rotib. Terus dalilnya adalah itu. Dan Rasulullah SAW itu sampai aku itu ingin, ini bahasa kinayah Rasulullah, aku ini sampai ingin membakar rumah-rumah orang yang mendengarkan azan tapi tidak ke masjid, laki-laki. Maka yang paling kuat adalah laki-laki pergi ke masjid, dan Rasul mengatakan sebaik-baiknya sholat laki-laki adalah di masjid, dan sholat perempuan adalah di rumah. Maka yang paling itu adalah laki-laki di masjid. Jadi konotasinya ibu-ibu sholat sendiri di rumah atau menegakkan sholat. Ya, atau menegakkan jamaah dengan apa? Menegakkan jamaah dengan boleh laki-laki setelah di masjid pulang ke rumah kemudian dia mengulangi sholat dengan keluarganya. Sholat 2 kali boleh laki-laki. Ini dilakukan oleh sahabat Malik. Dia pulang udah mengimami kaumnya di rumah, nggak masalah. Kalau udah punya anak masih kecil-kecil, maka anak kecil itu boleh menjadi makmum dari perempuan. Itu kalau kayak tadi kan ada sempat dibahas tentang apa, kalau ada hijab maka buat perempuan saf paling belakang yang mulia. Iya. Itu hijabnya di sebelah mana, di belakang laki-laki atau kayak di Melbourne ini di sebelah sampingnya? Apapun hijabnya, gini. Ini ada pendapat bahwa
perempuan sebelah kiri. Tapi ini pendapat tidak kuat, sehingga sebagian masjid kita itu dihijabkan perempuan sebelah kiri, kanan kiri. Ini pendapat sebenarnya kurang kuat, karena pendapat yang paling kuat adalah laki-laki ada di depan, perempuan ada di belakang. Nah, khairu sufufir rijal awaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awaluha. Sebaik-baiknya saf laki-laki adalah yang paling depan, paling jelek adalah di belakang. Dan saf perempuan itu paling baik adalah yang paling belakang. Wa syarruha awaluha, dan paling jelek adalah di awalnya. Ini kalau ada hijab. Kalau apa? Tidak ada hijab. Kenapa? Karena akan buat fitnah. Aman nisa fal mustahab fi haqqihinna al-sitr. Wal bu'du 'anil nadhir rijal fatakunu as-sufufu al-mutaakhirah fi haqqihinna afdalu wa astar. Maka nisa untuk perempuan maka mustahab, yang lebih baik adalah haknya itu kalau ada sitr, ada hijab, atau jauh dari pandangan laki-laki, jauh dari pandangan laki-laki. Nah, kalau memang sudah terlanjur di skat gitu, maka yang terbaik tetap soft perempuan. Kalau sudah ada hijab, maka yang terbaik adalah di depan. Nah, ini kata beliau, hadza idza shallaina ma'ar rijal. Yang demikian itu adalah apabila dia sholat bersama laki-laki atau tidak ada siternya, tidak ada penutupnya. Amma idza shallaina wahdahunna fa hukmu sufufihinna hukmu sufufir rijal. Tetapi kalau dia sholat sendiri atau tadi ada apa? Siternya, maka hukumnya adalah sama dengan hukum laki-laki, yaitu yang terbaik ada di depan. Jadi kasarnya kalau nggak ada hijab buatan, ya hijab alami, yaitu sholat di belakang laki-laki itu. Kalau di belakang laki-laki tidak ada hijab, maka yang paling baik adalah di belakang. Mau di depan nanti. Hah? Mau di depan. Itu untuk apa? Orang yang lari ke belakang, dari di depan, yang di belakang jadi di depan jadi. Nah, iya. Untuk menghindari juga, untuk mendorong perempuan agar sholat di rumah satu, karena memang sholat terbaik adalah di rumah untuk perempuan. Atau ada kebiasaan, biasanya kalau di kampung-kampung, beberapa kampung, perempuan punya masjid sendiri yang agak jauh dikit gitu. Jauh dikit. Jadi apa? Tuh. Biasanya musola apa? Musola ibu-ibu. Di arisan. Mungkin karena kita sudah masuk ini ya, udah pada banyak pertanyaan, sekarang kita langsung aja. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita punya insya Allah 10 menit lagi gitu. Ya, bisa minta tolong dijelaskan lagi yang apa tadi yang katanya panjang, tapi mungkin nggak harus sekarang, nggak apa-apa, tapi ingat gitu, Google sendiri aja itu. Atau fotokopi yang tadi jadinya bilang katanya apa namanya itu yang sholat berjamaah dengan anak-anak, kalau anak-anak jadikan imam, kayak yang gitu. Soalnya juga kadang-kadang kita sholat di rumah ingin mengajar anak-anak kita bagaimana sholat yang benar, bagaimana supaya dia jadi imam gitu. Terus ini gimana nih namanya penjelasannya? Panjang penjelasannya. Yes. Ini kan berkaitan dengan misalnya adalah syarat-syarat menjadi imam. Ini ada buku yang sangat bagus, Syekh Hasan bin Ibrahim Ad-Damaski Abaitor Ad-Dimashqi. Beliau adalah ulama dari mazhab Syafi'i, sehingga beliau mengumpulkan dalil-dalil yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i tentang hukum sholat berjamaah. Namanya Badrul Maram fi Fadlil Jamaah wa Ahkamiha al-Ma'mum wal Imam. Ini dijelaskan cukup panjang lebar oleh beliau tentang apa namanya sholat jamaah, termasuk imam, termasuk anak kecil. Di Syarah Bulughul Maram Syekh Basam juga disebutkan ikhtilaf itu tentang
anak kecil, baik bolehnya anak kecil menjadi imam ataupun sahnya sholat jamaah dengan anak kecil, dan berbagai ikhtilafnya. Karena memang di kalangan Syafi'i sendiri, anak kecil yang belum mumayyiz itu tidak boleh menjadi imam. Tetapi yang yang akan menjadi ikhtilaf panjang adalah ukuran baligh itu seperti apa? Seberapa? Mumayyiz itu seperti apa? Yang masyhur di kalangan Syafi'i adalah umur 6 sampai 7 tahun batasnya. Di bawah itu nggak boleh. 6 sampai 7 tahun, terus setelah itu boleh. Baik menjadi imam maupun menjadi makmum. Masyhur. Tapi kalau seingat saya Imam Ahmad, Allah alam kalau saya salah, saya ingat salah, Imam nggak boleh. Nggak boleh anak kecil, tidak sah imaman anak kecil baik jadi imam maupun jadi makmum sebelum dia baligh. Itu yang masyhur. Dan PR membacakan kitab Bruneti. Allah. Ya Mas. Tadi tentang sutra, kalau sepengetahuan saya itu sutra itu diperlukan malah bagi untuk orang yang akan lewat di depannya. Karena saya pernah mendengar hadis ada orang kalau kamu tahu tentang dilarangnya kita lewat di depan orang yang sholat, jadi itu sesuatu yang sangat terlarang. Jadi sutra itu sangat diperlukan bagi orang yang akan lewat, jadi dia akan bebas lewat kalau mau pergi. Ya kadang-kadang kalau yang sekarang itu kita kesulitannya adalah ketika selesai imam ada makmum yang masbuk itu, karena dia masih sholat, nah kita mau pergi apakah tadi mengikuti sutrohnya imam tadi ataukah karena imamnya sudah selesai jadi dia jadi tidak punya sutroh, ya, mungkin itu pertanyaannya. Ini ada hadis riwayat Muslim di Sahih Muslim, dia mengatakan idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla mu'akhkhara ar-rahli falyusalli wa la yubali man marra wara'a dzalik. Dia mengatakan idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla mu'akhkhara ar-rahl falyusalli fala yubali man marra wara'a dzalik. Ini hadisnya riwayat Muslim. Apabila kamu telah meletakkan di antara kamu baina yadai, di antara tempat sholatnya itu seperti belakangnya tempat tunggangan rahel fal yusalli, maka sholatlah wala yubali, maka agar dia tidak menghiraukan man marra wara dzalik, maka dia tidak perlu menghiraukan lagi orang yang lewat di balik sutra itu. Maka yang disuruh siapa? Yang sholat atau yang lewat? Sholat. Bukan orang yang mau lewat. Repot. Kalau orang yang mau lewat, yang bikin sutro. Kalau 10 orang sholat, kita mau mau melewati semua, maka naruh satu-satu. Nah, ini yang maka dalil ini mengatakan ini perintah bagi yang mau sholat. Perintah bagi yang mau sholat. Nah sekarang kalau kalau kita masbuk ya ceritanya ini. Ada orang lain yang masbuk kita mau lewat sudah sama aja. Contoh gampangnya waktu sholat Jumat atau misalkan kita ada buru-buru nih, kemudian ada yang sholat sunnah atau misalkan begitu juga, itu gimana juga? Ini panjang ya? Panjangnya gini, yang sebenarnya yang lewat juga tidak terlalu salah, walaupun Rasulullah SAW itu melarang sekali kita lewat di depan orang sholat. Kata beliau, kalau kamu tahu akibatnya itu kamu akan lebih memilih berdiri 40 tahun daripada melewati orang yang sholat. Kata Rasulullah. Nah, karena itu ini anjuran sekali bagi orang yang sholat.
untuk memakai sutroh di depannya, memakai sutroh di depannya. Nah ini nasihat saya bagi kita, termasuk saya, kalau kita sholat untuk agar mendekati sutroh, baik tiang-tiang masjid, dinding-dinding masjid, walaupun ada larangan untuk sholat di tiang, ada larangan sholat di tiang. Ini panjang lagi ceritanya. Tapi kita bolehnya untuk apa? Dan ini dianjurkannya untuk memakai tiang-tiang masjid sebagai sutroh. Jadi janganlah kita juga mempersulit saudara-saudara kita, terutama kalau kita sholat terakhir, gitu ya, masbuk atau apa. Maka ada kalangan para ulama yang mensunnahkan kalau kita masbuk, kemudian kita sholat, kita jauh dari sutroh, kita mencari sutroh. Kalau sutrohnya tidak jauh dari kita, ini misalnya dekat dari tiang, kita maju sedikit, tidak lebih dari 3 langkah untuk mencari sutroh di tiang atau di dinding itu. Nah kalau udah terpaksa gitu, ya kita menunggu beliau selesai sholat, beliau menunggu kita saudara kita sholat, atau kalau mendesak sekali, nah ini kurang mendesak saya juga tahu, ya, boleh lah kita untuk, tapi kalau mendesak sekali, sangat mendesak, setelah ke toilet, bursting ke ujung, mendesak bisa tidak ada memudorotkan dan dimudorotkan, la dorara wala diror. Satu pertanyaan Ustaz. Saya bukan Ustaz ya Pak. Cak. Ini mungkin dalam satu jamaah Jumat, biasanya sudah ada terlambat mau datang, begitu salam. Siapa sebaiknya kita ke masjid itu mengerjakan dohor atau pulang? Oke, kita telah membahas dulu tentang sholat Jumat, yaitu masih ingat kapan kita masih mendapatkan sholat Jumat? Sebelum salam. Ada hadis riwayat Tirmidzi, man adraka rakaata faqad adraka Jum'ata. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat saja dalam Jumat, faqad adraka Jum'ata. Hadis ini sahih. Jadi kalau maupun kita terlambat udah sholat, selama kita masih mendapatkan 1 rakaat, maka kita dianggap masih mendapatkan sholat Jumat. Ini ada dalilnya, yaitu Tirmidzi tadi, man adraka rakaata faqad adraka Jum'ata, dan hadisnya sahih. Tapi sering disalahgunakan. Jangan salah. Itu dong Pak. Ada dalilnya. Ada fine printnya ini. Tapi ada sebagian ulama yang memang tidak membolehkan. Kenapa? Karena menganggap khutbah itu sebagai rukun sholat Jumat. Jadi kalau tidak mendengarkan khutbah, maka nggak sah, karena nggak ada rukunnya, nggak mendapatkan rukun. Tetapi ada hadis lain ini, kita boleh ada pengecualiannya, yaitu mengecualikannya nggak boleh kita, tetapi adalah Rasulullah SAW dengan hadis, dan hadisnya harus sahih. Dan hadis Tirmidzi ini menurut Al-Albani adalah sahih, yaitu man adraka rakaata faqad adraka Jum'ata. Barang siapa mendapatkan 1 rakaat saja, maka dia telah mendapatkan sholat Jumat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita telat kemudian udah sholat benar-benar nggak dapat Jumatnya, udah salam, lalu manakah yang lebih baik, kita sholat di situ sholat zuhur atau sholat di rumah? Saya tidak pernah tahu dalilnya setelah ini, tidak tahu dalilnya. Imma dia boleh sholat zuhur di masjid, tidak ada larangan insya Allah setahu saya, atau dia pulang untuk sholat zuhur di rumah. Saya nggak tahu dalilnya. Ya, soalnya berdasarkan Rasulullah waktu datang itu sudah selesai jamaah, terus kemudian berdasarkan mengimami, ibadahnya, ya. Terus
pulang ke rumah. Iya, pulang ke rumah untuk itu. Tapi rumahnya Nabi sebelahnya masjid juga, sama aja sih. Ya bisa begitu, tapi saya tidak pernah mendengar. Tapi ada dalil bahwa para sahabat ketika masbuk sholat di masjid. Jadi dia tidak mendapati tidak mendapati sholat karena dia terlambat, sama sekali tidak mendapati sholat. Kemudian tadi kata Imam Syafi'i dari Hasan Al-Basri, para sahabat sholat di situ sendiri-sendiri, munfaridan, sendiri-sendiri. Maka boleh sholat di masjid, boleh sholat di rumah, sebagaimana Rasulullah SAW juga di rumah untuk mengimami kaumnya atau ahlinya. Mungkin kalau waktunya sudah hampir, ya mungkin satu pertanyaan lagi mungkin kalau masih ada. Ini is the best for last ini. Tapi tidak boleh banyak-banyak. Wah susah. Tentang sholat tidak boleh mendirikan jamaah di masjid yang tidak ada imam rotib. Kejadiannya gini, masjidnya bukan ada imam rotibnya, dan biasanya jam-jam tertentu itu sholat zuhur. Pada saat kita sudah sholat, muazin sudah azan dan kita masih beberapa jamaah masih sholat sunat, menunggu beberapa yang lain selesai untuk dimulai sholat, tiba-tiba ada sekelompok orang di belakang membuat jamaah tanpa pada sebelum selesai. Jadi belum mulai sholat jamaahnya, yang mestinya grup itu yang biasa setiap hari. Pada saat kita masih menunggu, tiba-tiba ada sekelompok orang di belakang langsung bikin jamaah. Yang mestinya kita sudah mau mulai, tapi harus kita tunggu dia dulu karena tidak boleh ada jamaah, dua jamaah dalam waktu yang bersamaan. Gitu. Itu bagaimana? Wah, repot pertanyaannya. Masalah yang itu yang mulai duluan itu ngaji dulu. Begini, ini yang saya tahu saja dari Imam Nawawi. Ijma, ini Imam Nawawi yang ngomong ijma, karena nggak boleh kita suka ngomong ijma tapi nggak tahu, walaupun ada ikhtilaf. Ijma para ulama, Imam Nawawi mengatakan bolehnya melakukan sholat 2 kali 3 kali di masjid yang tidak ada imam rotibnya. Ijma, termasuk bolehnya berkali-kali sholat di pinggir-pinggir, sholat masjid di masjid-masjid yang bukan masjid jamaah yang tidak ada imam rotibnya, itu boleh. Dan ijma para ulama kata beliau tidak bolehnya menegakkan sholat bersamaan, jamaah bersamaan dalam satu masjid. Sholat di sini jamaah, situ jamaah, nggak boleh, haram hukum. Nah sekarang kalau kemudian sudah azan, nggak ada imam rotibnya ya? Nggak ada imam rotibnya. Kok tadi ada kebiasaan? Jadi ada grup tertentu itu memang kita sholat jam segitu, ya kan? Misalnya jam setengah dua azan, terus kita tunggu sholat sunat sekitar 10 menit, kita mulai pada menit yang ke-8 lah, saya bilangnya 8 atau 7. Nah grup ini datang, dia bikin sholat jamaah di belakang. Tapi berarti ada aturan kebiasaan gitu. Ada aturan biasanya, berarti ada aturan takmirnya, betul kan? Ya tapi imamnya nggak tetap, ganti-gantian. Siapapun yang ada imamnya gitu ya. Dan dia sholatnya di belakang, bukan masuk ke di belakang, bukannya di mihrab, bukan. Oh, gitu. Istilahnya tidak etis lah, artinya kita sedang nunggu, tiba-tiba orang apalagi pada buduk kan, tiba-tiba ada orang datang 3 orang, kemudian tiba-tiba mereka langsung berjamaah di belakang gitu, gelap-gelap sekelompok ini ada penjelasan begini, dilarangnya kita membuat kecurigaan
Ini bukan suka. Jadi dilarangnya kita kaum muslimin ini membuat kecurigaan atau sehingga menimbulkan kecurigaan dari kaum muslimin yang lainnya. Dilarang. Seperti sholat tadi, kenapa tidak boleh meskipun kita sudah sholat di rumah, kemudian kita ke masjid, kemudian kita duduk-duduk yang lain sholat. Ya, ini dijelaskan oleh Syekh Bassam, itu menimbulkan kecurigaan dari kaum muslimin yang lain yang sholat, yang akan sholat ini. Apa kecurigaannya? Kecurigaannya jangan-jangan orang-orang ini ingin mufaroqah dari kaum muslimin, ingin membentuk jamaah baru, jamaah aneh-aneh, nggak mau gabung sama kita. Jadi dilarang kita menimbulkan kecurigaan. Nah, seperti juga Rasulullah SAW ketika, masih ingat hadis ketika Rasulullah SAW dijenguk oleh salah satu istrinya ketika Rasulullah i'tikaf. Ini dalil dilarangnya kita untuk menimbulkan kecurigaan. Yaitu masih ingat yang kemudian ketemu Rasulullah bersama 2 orang Ansor ketika Rasulullah menghantarkan istrinya pulang. Ini malam-malam. Apa kecurigaannya? Kecurigaannya adalah ini malam-malam Rasulullah bersama perempuan. Sehingga kemudian Rasulullah dia mempercepat, 2 Ansor ini mempercepat ingin mengintai Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah malah mendatangi mereka dan mengatakan lislikuma fa innaha Safiyah binti Huyai. Tenanglah kalian, perlahanlah dalam perjalanan kalian karena ini sebenarnya adalah Safiyah binti Huyai. Ini ada hikmah. Hikmah pertama, tidak boleh kita menimbulkan kecurigaan. Yang kedua adalah diwajibkannya kita yang curiga untuk tanya. Hadis tadi, yang ada 2 orang tidak sholat bersama Rasulullah ketika Rasulullah SAW, itu ada hadis syawahid, ada persaksian dari hadis lain. Rasulullah nanya dulu, ini akhlak Rasulullah. A'asyam tuma, apakah kamu berdua telah muslim? Ditanya dulu. Karena Rasul curiga. Bahkan ini diperbolehkannya katanya beberapa ulama, perbolehkannya curiga terhadap sesuatu yang seperti ini. Suatu yang seperti ini bolehnya kita untuk agak-agak curiga sama orang lain seperti itu. Nah, itu lebih baik ditanya. Mungkin mereka ada keperluan yang sangat mendesak. Mungkin karena mungkin menganggap itu nggak ada imam rotibnya, mereka boleh sholat sendiri dan ada keperluan yang sangat mendesak dari mereka. Kita boleh curiga, tapi kecurigaan kita harus diikuti dengan menanyakan kepada mereka. Nanyakannya jangan marah-marah, tapi saya akan Rasulullah ditanya dulu dengan halus, dipanggil. Ini juga tidak diperbolehkannya kita untuk memvonis sebelum kita tahu sesuatu atau alasan dari saudara kita. Hikmah banyak. Nah, jadi yang dijelaskan oleh Allah adalah mungkin kayak waktunya udah habis ini, jam 8 lebih, 1 jam lebih. Mungkin kita tutup dulu pengajian kita pagi ini. Seperti biasa, terima kasih kepada Cak Abdul Ghaffar yang telah membagi ilmunya kepada kita semua hari ini, pagi ini. Semoga pertanyaan Pak Dodi sudah terjawab semua ini. Tadi kita sengaja buat pertama kali bukan hanya ngetes. kurang bertanya masih di rumah. Minggu depan dites already ya. Semoga yang dijelaskan tentang sholat jamaah kedua, ketiga dan seterusnya tadi, kemudian tentang soft, kemudian tentang sutro dan fungsi-fungsi sutro, kemudian batas-batas mumayyiz tadi sedikit dijelaskan juga, bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang sudah ditularkan kepada kita semua bisa kita amalkan, bisa kita
gunakan sebagai reference untuk ibadah sholat kita sehari-hari. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah hadir ini. Alhamdulillah kita banyak ini yang datang pagi ini. Terus kepada as always Cak Lugas, Cak Iwan yang berusaha payah ini menyiapkan makanan, memanaskan makanan, menyiapkan semuanya buat kita semua. Kita tutup pengajian pagi kita ini dengan doa kafaratul masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf karena tadi kajiannya itu kafir, biasanya yang protes Mas Hamim ini. Memang saya punya maksud akan janji untuk menyampaikan dalilnya di kuliah subuh tentang tentang masalah jemaah. Jadi saya mohon maaf. Sudah dimaafkan tapi enggak ada Jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi.